Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Pendidikan Biologi Regular B akan membahas tentang pembuatan awetan kerangka. Kami yang beranggotakan Latifah Effendi, Asih Merkuli, Putri Puryasari, Putri Mila Handayani, dan Nurwan Supajagurni. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat alat kerangka serta mengetahui struktur rangka awetan. Pengertian. Pengawetan spesimen merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi alami dan struktur morfologi makhluk hidup sebagaimana keadaan di alam dalam jangka waktu yang lama, serta terbebas dari bakteri dan jamur yang dapat mengakibatkan pembusukan. Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan maupun hewan, tergantung pada sifat objek, cara, dan bahan yang digunakan. Pengawetan dapat dilakukan dengan cara awetan basah atau awetan kering. Yang kedua, macam-macam awetan. Ada dua macam awetan, yaitu awetan kering dan awetan basah. Awetan kering adalah awetan yang disimpan dalam keadaan kering. Pengawetan kering dilakukan dengan cara mengeringkan benda-benda biologis hingga kadar airnya sangat rendah agar organisme perusak tidak dapat bekerja. Contohnya herbarium, rangka hewan, taksidermi, dan insektarium. Sedangkan awetan basah adalah awetan yang disimpan dalam keadaan basah. Pengawetan basah dilakukan dengan mengawetkan benda-benda biologis dalam cairan pengawet. Cairan pengawet umumnya berupa alkohol, asam asetat, dan larutan formalin. 3. Jenis awetan. Insektarium. Insektarium merupakan tempat penyimpanan koleksi spesimen insekta atau serangga, baik awetan basah maupun awetan kering. Insektarium sering menampilkan berbagai jenis serangga. Koleksi serangga merupakan bahan untuk belajar struktur tubuh serangga secara mendalam. Herbarium. Herbarium merupakan koleksi spesimen tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan, biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Fungsi dari herbarium yaitu untuk membantu identifikasi tumbuhan lainnya yang sekiranya memiliki persamaan ciri morfologinya. Berikutnya, taksidermi. Taksidermi merupakan istilah pengawetan untuk hewan dan biasanya dilakukan terhadap hewan yang berukuran relatif besar dan hewan yang dapat diteliti, termasuk beberapa jenis reptil, burung, mamalia. Organ dalam, otot, dan daging hewan dikeluarkan dan hanya meninggalkan rangka dan kulitnya saja, yang kemudian dibentuk kembali seperti bentuk asli ketika hewan tersebut masih hidup. Awetan ini sering dipakai sebagai bahan referensi untuk identifikasi hewan vertebrata dan juga untuk menunjukkan bermacam-macam varietas yang terdapat di dalam spesies. 4. Awetan pada Aves, di mana kami menggunakan alat dan bahan yang pertama, ayam kampung atau Gallus domestica, cutter, pinset anatomis, lem yang sebaiknya gunakan lem untuk keramik atau gelas, bensin secukupnya, kurang lebih 2-1 liter, juga kawat yang untuk digunakan sebagai dudukan atau penahan rangka ayam dan kawat untuk mengikat rangka ayam. Yang ketiga, pilok clear yang berwarna bening atau transparan, serta alas kayu atau box kaca. Dan prosedur kerjanya, yang pertama adalah dibius ayam hingga mati. Yang kedua, catat informasi tentang morfologi si ayam, seperti kelamin ayam, panjang, tinggi ayam, rentang sayap, dan sebagainya. Yang ketiga, cabuti bulu-bulunya. Caranya dengan mencelupkan ayam ke dalam air mendidih, lalu dibolak-balik. Yang keempat,
Rebus ayam dalam air mendidih sekitar 10 menit. Proses perebusan ini berguna untuk memudahkan melepaskan daging dari tulang. Perebusan yang terlalu sebentar akan menyebabkan kesulitan melepaskan daging, sedangkan perebusan yang terlalu lama dapat menyebabkan rusaknya jaringan ikat. Yang kelima, biarkan ayam dingin dengan sendirinya. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam, tujuannya untuk menjaga agar tulang tidak rapuh. Yang keenam, ambil semua organ dalam ayam dengan menyayat perut bagian belakang bawah, lalu pisahkan daging dari tulang dengan hati-hati. Jangan sampai tulang-tulangnya terpisah. Untuk mengambil sisa-sisa serpihan daging yang menempel pada tulang, gunakanlah pinset. Yang ketujuh, kosongkan tengkorak dari otak dengan menggunakan alat cumpil yang tumpul, lalu semprot bagian dalam tengkorak dengan air hingga benar-benar bersih. Yang kedelapan, cuci rangka dengan bensin. Tujuannya untuk menghilangkan lemak yang menempel pada tulang. Hasilnya, tulang akan terasa kesat. Yang kesembilan, buat dudukan rangka mengikuti alur tulang belakang atau vertebra ayam. Lalu ikat rangka pada dudukan rangka di beberapa bagian seperti kepala, leher, badan, dan tulang ekor. Lalu angin-anginkan rangka sekitar 1-2 hari. Yang ke-11, semprotkan pilok clear pada rangka secara merata. Diamkan hingga kering, yaitu kurang lebih setengah jam. Kemudian ulangi hingga 3 kali. Dan yang ke-12, atur posisi rangka pada box kaca. 5. Pembahasan. Ini adalah gambar dari rangka ayam yang merupakan hasil awetan tadi, di mana bagian A merupakan panjang femur, yang B merupakan panjang tibia, yang C merupakan dalam dada, yang D merupakan panjang dada, yang E merupakan lebar dada, yang F merupakan lingkar dada, yang G merupakan panjang shank, dan H merupakan lingkar shank, serta I merupakan panjang punggung. Kerangka. Kerangka adalah suatu kesatuan sistem yang tersusun dari banyak tulang untuk menunjang bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot. Susunan tulang yang membentuk kerangka keras hewan dinamakan skeleton. Kerangka pada unggas bersifat khas, yaitu ringan dan berisi udara. Hal ini disesuaikan dengan kepentingan unggas untuk bergerak cepat, berjalan, dan terbang. Anggota gerak kepala dan leher dapat digerakkan secara bebas untuk keperluan makan, merawat bulu, dan kepentingan pertahanan. Tulang unggas secara umum terbagi menjadi 3, yaitu osa krani atau tulang-tulang kepala, di mana pada bagian ini terdapat tulang nasal atau hidung, maksila atau rahang atas, mandibula atau rahang bawah, oksipital yaitu tulang kepala belakang, dan lacriminal yaitu tulang kelenjar air mata. Yang kedua, osa trunki merupakan tulang-tulang tubuh utama yang merupakan tempat melekatnya kepala dan alat gerak, yaitu kaki dan sayap. Termasuk dalam kelompok ini adalah columna vertebralis yaitu ruas tulang belakang, ossa costa yaitu tulang rusuk, dan osternum yaitu tulang dada. Yang ketiga, ossa tremitates yaitu alat gerak yang terdiri atas ekstremitas anterior atau superior yaitu sayap yang tersusun atau shoulder girdle yaitu tulang-tulang bahu yang sifatnya tidak dapat bergerak. Nah, ini adalah bagian rangka ayam secara lengkap. Selanjutnya, teknik pembuatan awetan hewan. Ada 5 teknik pembuatan awetan rangka hewan. Yang pertama yaitu penguburan, di mana spesimen dikubur di dalam bak pasir. Nah, proses ini berlangsung selama 6-24 bulan, tergantung pada ukuran spesimen. Agar mudah mengenali kembali bagian-bagian tulang belulangnya, sebaiknya sebelum dikubur,
tubuh spesimen dipotong-potong terlebih dahulu. Yang kedua, perebusan. Perebusan spesimen dilakukan dengan air biasa. Lama perebusan juga bergantung pada ukuran spesimen, biasanya antara setengah sampai 2 jam. Lalu selanjutnya, daging spesimen akan dibersihkan dari rangkanya. Yang ketiga, perendaman atau maserasi, ya, di mana tubuh spesimen dikuliti dan dibersihkan dari daging sebersih mungkin. Selanjutnya, spesimen direndam dalam bak air dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Yang keempat, perlakuan dengan kumbang Dermentes, yaitu Coleoptera dan Dermestidae. Teknik ini bagus terutama untuk mamalia kecil. Namun, spesies yang dibersihkan perlu dipantau dengan cermat. Jika terlalu lama, larva kumbang Dermentes tidak hanya membersihkan daging, tetapi juga akan memakan tulang belulangnya. Yang kelima, larutan Kinsey. Larutan Kinsey merupakan cara yang dianggap paling cepat dan paling baik saat ini untuk membuat rangka utuh. Nah, larutan Kinsey ini dibuat dengan komposisi 75 gram sabun batangan, 12 gram kalium nitrat, 150 cc amonia keras, dan 250 cc air suling, di mana hewan yang telah dinarkose akan direbus di dalam larutan ini. 7. Hewan-hewan hasil awetan. Hewan-hewan yang bisa diawetkan, yang pertama ada serangga atau arthropoda, seperti laba-laba, kumbang, kecoa, semut, lebah, kaki seribu, kelabang, jangkrik, dan masih banyak lagi. Yang kedua, mamalia. Mamalia ini contohnya mencit, tikus, cucurut, bajing, dan tupai. Yang ketiga, reptil. Misalnya, kadal, ular, cicak, bunglon, biawak, dan kura-kura. Lalu, yang keempat, ikan atau pisces, seperti ikan kakap, ikan tenggiri, ikan hiu, ikan paus, dan lain sebagainya. Yang kelima, aves. Misalnya ayam, burung, bebek, dan angsa. Yang keenam, amfibi, seperti katak, kodok, dan salamander. Yang ketujuh, moluska, seperti siput, kerang, cumi-cumi, dan lain-lain. Nah, selain hewan-hewan ini, masih ada hewan-hewan lain lagi yang bisa diawetkan. 8. Kesimpulan. Pengawetan adalah proses mengawetkan spesimen menjadi preparat permanen atau awetan. Awetan dapat berupa awetan basah maupun awetan kering. Awetan basah dilakukan dengan mengawetkan spesimen dalam cairan pengawet, sedangkan awetan kering dilakukan dengan mengeringkan spesimen hingga kandungan airnya rendah. Manfaat dari pengawetan adalah sebagai salah satu media pembelajaran dalam ilmu biologi, sebagai spesimen pembanding bagi spesimen lainnya, dan sebagai konservasi bagi makhluk hidup langka. Nah, itulah tadi pembahasan dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.